Pemirsa, reporter Margareta Novita menelusuri tempat kejadian perkara kasus prostitusi dan pembunuhan dua anak di bawah umur yang kemudian menyeret nama AKBP Bintoro selaku oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap para pelaku. Pemerasan dilakukan AKBP Bintoro dengan janji polisi akan menutup atau menahan kasus ini. Saat ini saya berada di titik TKP, di mana ini merupakan tempat yang diduga menjadi awal mula dari kasus dugaan penyuapan ke AKBP Bintaro. Dan bisa dilihat di sini pemirsa, tempat ini bernamakan Hotel Le Mansion yang ada di Jalan Empu Sendok, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan untuk bangunannya sendiri ini beratap hitam dengan 3 jendela berwarna putih yang ada di atas. Dan pemirsa, tadi kami sudah mencoba untuk meminta izin kepada petugas keamanan yang berjaga di depan hotel untuk mengambil gambar langsung dan melihat langsung bagaimana kondisi TKP. Namun kami tidak diperbolehkan untuk masuk dan juga mengambil gambar. Bahkan dari seberangnya pun kami juga tidak diperbolehkan. Dan bisa saya jelaskan pemirsa, untuk hotel ini menjadi tempat pertama pertemuan dari tersangka AN dan juga BH yang kemudian juga bertemu dengan dua korbannya yakni FA dan juga APS. Nah pemirsa, di dalam hotel tersebut ditemukan beberapa jumlah barang bukti seperti 3 pistol, kemudian 5 peluru dan juga narkoba berjenis sabu dan inex. Dan pemirsa, bisa kami jelaskan kembali bahwa disinilah di mana tersangka meminta pelayanan prostitusi kepada dua korban yang diiming-imingi uang sejumlah 1,5 juta rupiah. Dan saat ini memang tidak ada media yang meliput di tempat Hotel Le Mansion ini, dan memang ini jaraknya hanya sekitar 20 meter dari tempat saya berdiri. Dan itu yang bisa kami informasikan dari titik pertama TKP. Kemudian jika Anda ingin melihat bagaimana gambaran depan dari Hotel Le Mansion, ini pemirsa, kami melihat dari Google View, di mana ini merupakan pintu depan dari Hotel Le Mansion yang menjadi TKP pertama dari kasus ini. Dari Jakarta, Margareta Novita, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Dan berikut kronologi kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang di Jakarta Selatan April 2024. Berikut informasinya. Kronologi kasus pemerkosaan dan pembunuhan ini terjadi di Jakarta Selatan pada April 2024 lalu, di mana kronologisnya polisi dapat info ada wanita dibawa ke RSUD Kebayoran Baru dalam kondisi tidak bernyawa. Kemudian pemirsa, polisi melakukan interogasi terhadap saksi berinisial E, dan hasil interogasi polisi menuju ke arah TKP. Selain itu pemirsa, polisi juga mendapatkan beberapa barang bukti, diantaranya 3 pucuk senpi, 5 butir peluru, rekaman CCTV, 4 buah HP, kemudian uang tunai senilai 1,5 juta rupiah, pakaian korban, 1 unit mobil BMW, serta 3 buah alat bantu seks. Di salah satu hotel di Ampera, polisi mengamankan 2 pelaku AN dan BH, serta korban berinisial AP. Selain itu pemirsa, korban AP menyebut dimintai jasa pelayanan seks dengan imbalan senilai 1,5 juta rupiah. Pada saat kejadian, korban AP dan salah satu korban yang meninggal dunia, FA, diberikan minuman yang di dalamnya dicampur sabu. Ya pemirsa, AKBP Bintoro telah ditahan di ruang khusus Paminal Polda Metro Jaya sejak Sabtu malam. Penahanan terkait dugaan pemerasan uang senilai 20 miliar rupiah terhadap 2 tersangka kasus pembunuhan gadis remaja. Buntut dari kasus dugaan pemerkosaan, pembunuhan dan penyuapan dengan 2 tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, AKBP Bintoro telah ditahan di ruang khusus Paminal Polda Metro Jaya sejak Sabtu malam.
Sebelumnya, AKBP Bintoro telah membantah pemerasan 20 miliar terhadap anak bos pemilik salah satu jaringan klinik kesehatan. Lalu bagaimana sepak terjang AKBP Bintoro? Berikut informasinya. Dan pemirsa, informasi terkini dari Polda Metro Jaya akan disampaikan oleh reporter TV One Syahda Yostiza. Ya, Syahda, silakan laporan Anda. Baik, selamat siang Fatimah dan juga pemirsa. Saya harap pemirsa masih ingat ya kasus kematian seorang remaja yang berusia 16 tahun yang tewas di Hotel Senopati, di mana diduga tewas akibat dicekoki narkoba dan juga adanya dugaan kasus pemerkosaan yang melibatkan tersangka dengan nama Arif Nugroho dan juga Bayu Hartanto. Di mana memang seperti tadi yang Fatimah jelaskan bahwa kasus ini kemudian berbuntut dengan adanya dugaan pemerasan yang dilangsungkan atau yang dilakukan oleh pihak oleh oknum polisi dengan gelar yakni mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakni AKBP Bintoro. Sejauh ini pemirsa, memang untuk di penempatan khusus di Polda Metro Jaya sudah ada 4 yang memang ditahan. Tapi sebelum meluncur ke sana mungkin saya akan menceritakan kasus ini terlebih dahulu rincian awalnya supaya tidak miss, yakni memang kasus ini mencuat setelah Bintoro dan juga beberapa anggota kepolisian lainnya ini digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh kuasa hukum tersangka dan juga tersangka, di mana memang tidak hanya AKBP Bintoro, Fatimah dan juga pemirsa, tetapi juga ada beberapa anggota kepolisian lainnya yang mana ini dinilai memeras uang senilai 20 miliar rupiah. Namun juga berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan berdasarkan keterangan dari kuasa hukum tersangka yakni Pahala Manurung dalam wawancaranya bersama TV One ini sempat mengklarifikasi bahwa nilai uang yang memang dilakukan pemerasan ini diklarifikasi senilai 17,1 miliar rupiah. Dan tidak hanya itu Fatimah dan juga pemirsa, di dalam gugatan tersebut juga sempat disebutkan adanya penerimaan uang terhadap AKBP Bintoro ini senilai 5 miliar rupiah dan juga ia diduga ini menerima uang senilai 1,6 miliar rupiah yang dikirimkan melalui transfer sebanyak 3 kali. Selain itu juga dari pihak kuasa hukum AKBP Bintoro yakni Pahala ini sempat menjelaskan bahwa terakhir kali kliennya ini dimintai uang oleh oknum kepolisian yakni Kanit Z dengan inisial Kanit Z ini diperkirakan dimintai uang senilai 500 juta rupiah. Dan memang Fatimah dan juga pemirsa, selain itu juga dari Polda Metro Jaya berdasarkan informasi yang kami dapatkan, keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Ade Ari ini pada saat saya hubungi ia menjelaskan bahwasanya untuk AKBP Bintoro sendiri ini telah dilangsungkan penempatan khusus, namun dari pihak kepolisian sendiri belum bisa memberikan keterangan lebih detail apa langkah selanjutnya yang akan dilangsungkan oleh pihak kepolisian dalam rangka mendalami kasus ini. Dan tidak hanya itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menjelaskan bahwa ada 4 orang yang dipatsus, termasuk tadi salah satunya yang saya sebutkan yakni AKBP Bintoro, lalu juga ada dengan inisial G yakni yang merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu juga ada dengan inisial Z yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun juga ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum polisi dengan inisial ND yakni Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini di Patsus sudah ada 4 orang yang dalam proses penahanan dalam rangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan adanya dugaan pemerasan yang dilangsungkan oleh pihak kepolisian. Memang Fatimah dan juga pemirsa, kalau kita bicara soal kasus ini ada argumen yang saling menguatkan di antara kedua belah pihak, baik dari pihak kepolisian
maupun juga dari pihak kuasa hukum, di mana masing-masing menilai bahwa dari pihak kepolisian membantah bahwa adanya pemerasan. Selain itu juga dari pihak kuasa hukum menekankan bahwa adanya pemerasan. Dan sekiranya dari analisa yang digali dari beberapa pihak penting terkait bahwa ada dugaan suap, yang memang ada dugaan pidana suap terkait dengan kasus ini, yang mana nantinya ini akan didalami lebih lanjut siapa dalangnya, apakah memang ini dari pihak kepolisian ataukah ada oknum lain, mungkin dari pihak kuasa hukum tersangka yang sebelumnya yang terlibat dalam kasus ini. Selebihnya saya serahkan penilaian tersebut terhadap pemirsa. Sementara demikian, Fatima. Baik, terima kasih Syahda Yostiza melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas, Syahda.